Mudik lebaran tahun ini dilarang nggak ya? Siapa bilang? Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini, dan mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya juga ya, pemerintah tidak melarang untuk mudik tahun 2021 ini akibat pandemi corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sampugi, salam sari batang saudara, kembali lagi bertemu dengan channel kesayangan kita, Sampugita. Nama dua nusuli salam rasul karim wala alihi wasobi ijmain. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saya kutip dari kompas.com, pemerintah tak larang mudik lebaran 2021. Tapi sarannya ada dari epidemiolog ya, ahli epidemi, ahli wabah. Nah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada lebaran 2021. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 5 DPR Selasa yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik lebaran 2021 maksudnya. Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang mudik, kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring. Ia melanjutkan tak dilarangnya mudik karena ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama tim Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19. Kondisi tersebut tentu memerlukan kajian dan protokol kesehatan yang ketat sebab pandemi COVID-19 di Indonesia belum benar-benar dapat dikendalikan. Meskipun dalam beberapa hari terakhir dilaporkan tren kasus positif yang dilaporkan menunjukkan grafik penurunan. Alhamdulillah. Tak bisa dilarang. Terkait pernyataan Menhub tersebut, epidemiolog Universitas Indonesia UI Panduryono menyebut mudik tetap berisiko dan berpotensi menimbulkan adanya kenaikan kasus COVID-19. Waduh. Akan tetapi, lanjut Pandu, berkaca pada mudik lebaran tahun lalu, tradisi pulang kampung itu tidak bisa dibendung sekalipun sudah dilarang. Paling bagus mudik dilarang. Tahun ini mudik nggak dibatasi karena pengalaman tahun lalu. Dilarang pun nggak bisa. Jadi lebih mengarah bahwa pemerintah tidak bisa melarang, ujarnya kepada Kompas ya, melalui sambungan telepon. Untuk mengurangi risiko, Pandu memberikan sejumlah pandangan yang dapat diterapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, yaitu perlindungan bagi lansia, lanjut usia maksudnya ya. Pertama, lansia yang berada di daerah tujuan mudik dan akan dikunjungi oleh sanak keluarganya harus divaksinisasi dengan cepat. Nah, ini orang-orang tua kita, nenek kita ya, harus divaksin dulu nih. Kedua, pemudik harus melakukan tes dengan PCR atau rapid test antigen sebelum berangkat ke tempat tujuan mudik. Meningkatkan penggunaan tes antigen pada semua pengguna jasa transportasi, jangan genose. Tes antigen itu lebih akurat. Genose itu mungkin pilihan yang mudah, akan tetapi jumlah pilihan yang sangat berbahaya. Ya, jadi genose itu mungkin pilihan yang mudah, tetapi juga pilihan yang berbahaya, terang Pandu. Berikutnya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan terjaga. Menurut Pandu, masyarakat kini mulai paham mengenai penerapan protokol kesehatan dan tidak perlu lagi diatur-atur lagi. Kalau semua itu dilakukan, maka resiko-resiko yang mungkin terjadi itu walaupun ada peningkatan kasus tidak berdampak pada banyaknya orang yang masuk rumah sakit, jelas dia. Senada dengan Pandu, epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman juga sepakat bahwa mudik dapat meningkatkan peluang penyebaran dan terinfeksi COVID-19. Sebab wilayah Indonesia saat ini masih dalam situasi pandemi yang belum terkendali dan belum berakhir. Oleh karena itu, pemerintah dari daerah hingga pusat harus merekomendasikan untuk menunda perjalanan dan perbanyak melakukan aktivitas di rumah atau dengan keluarga terdekat di lokasi kota yang sama, ujar Diki saat dihubungi Kompas. Sekali lagi kata Diki, hal tersebut dikarenakan situasi pandemi di Indonesia belum teratasi dengan baik. Dengan menunda perjalanan akan berkontribusi dalam mencegah potensi penyebaran virus corona ini. Kewajiban testing. Namun seandainya memang harus melakukan perjalanan, Diki menyarankan untuk melakukan beberapa langkah ini untuk melindungi diri dan juga orang lain. Pertama, jika memang sudah divaksinasi secara lengkap dan tidak memiliki gejala sakit apapun. Kedua, telah melakukan tes walaupun sebelumnya telah divaksinasi COVID-19. Ini sangat penting, vaksin itu tidak menghilangkan kewajiban testing, bisa dengan PCR atau rapid test antigen, tidak selain dua itu, terang Diki. Berikutnya, selalu menggunakan masker dengan baik dan benar saat dalam perjalanan, serta gunakan kendaraan pribadi. Jauhi keramaian dan jaga jarak, kan biasanya berhenti di rest area dan sebagainya. Jelasnya. Jadi demikiannya, alhamdulillah pemerintah tidak melarang mudik tahun ini, tahun 2021. Mudah-mudahan yang kedepannya lagi tidak akan ada larangan. Dan ya, protokol kesehatan tetap dijaga ya. Dan alangkah baiknya kalau memang menunda dulu lah, kalau bisa tahun depan. Itu yang paling baik ya.
Demikian dulu yang dapat Sambugi sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Terima kasih sudah menonton. Salam Imam Adi Suryatman. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.